channel terbaru. Kita akan bacakan kisah-kisah seram versi orang sabar. Cerita-cerita yang bakal Anda dengar di sini hanya satu hiburan saja. Sekiranya Anda rasa takut, bawa kawan-kawan Anda. Ingat, video ini bukan untuk orang-orang yang lemah semangat. Saya ulang sekali lagi, video ini bukan untuk orang yang lemah semangat. Hai semua, selamat malam kami ucapkan kepada Anda yang sudi untuk menonton video kami. Terima kasih karena sudah berkunjung ke channel Tengah Tuang. Saya, Roko Nesti, dan semua kru Tengah Tuang mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe channel kami. Dan karena Anda belum lagi subscribe, boleh tekan butang subscribe, tekan butang lonceng sekali, supaya Anda dapat notifikasi setiap kali kami upload konten yang baru. Jadi malam ini, seperti minggu-minggu yang lepas, kami akan menyiarkan kisah-kisah seram yang dikirimkan kepada kami dan juga benda-benda yang misteri, pelik, dan luar biasa di seluruh dunia. Sebelum Anda menonton apa yang akan ditayangkan sebentar lagi, ingat, semua ini hanya satu hiburan saja. Tidak ada fakta yang dapat membenarkannya. Jadi sekiranya Anda ada pengalaman seram, perkara-perkara yang mencemaskan, atau yang pelik berlaku kepada Anda, kirimkan kisah-kisah Anda ke alamat email tangatuang, tangatuong@gmail.com. Sekali lagi saya ingatkan, video ini hanya satu hiburan saja, tidak ada bukti yang dapat membenarkannya. Kepada kamu semua yang akan mendengarkan ceritaku di Tengah Tuang, ku ucapkan selamat malam dan salam sejahtera. Inilah pengalaman seram yang masih segar diingatan. Sungguh pun ia telah lama berlalu. Terpulanglah kepada kamu, mau percaya ataupun tidak ceritaku ini. Ini adalah pengalamanku masa aku masih berada di zaman sekolah lagi. Namaku Hana. Di sekolah dulu, aku telah masuk salah satu persatuan pelajar yang ada di sekolah kami. Aku minta maaf lah, sebab aku tidak dapat mendedahkan nama persatuan yang aku masuk dulu, karena persatuan itu masih ada lagi hingga ke hari ini. Pendekkan cerita, aku memang minat dalam bidang seni kreatif seperti nyanyian, persembahan, dan tari-tarian. Jadi, bila aku sudah masuk persatuan itu, aku pun dipertanggungjawabkan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan persembahan, yakni benda-benda yang memang aku minat. Yalah, Tuhan sudah bagi aku bakat dan kreativiti. Jadi rasanya tidak baik juga jika aku tidak berkongsi dengan semua. Di suatu hari, aku dikehendaki mengurus satu persembahan untuk persatuan kami. Aku pun mencadangkan agar kami menari tarian mistik yang dikenali sebagai tarian Ulit Mayang. Pada masa itu, betul apa sekap, aku memang tidak tahu menahu pasal sejarah tarian ini. Apa yang penting, aku suka dengan tariannya dan lagunya. Jadi aku pun memilih beberapa orang yang kurasakan berbakat, yang mudah untuk aku ajarkan tarian ini. Jadi kebetulan yang aku tahu pada menari itu dan yang aku pilih ini semua perempuan.
Oleh karena kami semua yang buat latihan itu tinggal di asrama, kami terpaksalah minta kebenaran warden asrama itu supaya kami boleh buat latihan pada waktu belajar malam. Sebab sekolah kami ada sesi pagi dan sesi petang. Hanya malam saja yang ada waktu free. Jadi setelah mendapat kebenaran warden, aku mencadangkan agar kami buat latihan di surau asrama kami saja. Buat latihan di surau kita? Luas pun cukup luas tuh, kataku pada mereka. Mereka cerita, suatu malam kami buat latihan macam biasa. Sudah beberapa hari pun kami buat latihan ini, jadi semua step-step pun kami sudah hafal. Latihan kami pun tidaklah begitu serius seperti latihan yang pertama dulu. Sekejap-sekejap latihan, sekejap-sekejap ketawa, main-main, musik-mengusik, gitulah latihan kami. Kami start latihan dari jam 8:30 malam, selepas saja waktu belajar malam bermula. Kira-kira dalam jam 9:30 malam, kebetulan lagu Ulit Mayang yang kami pasang untuk buat latihan tadi baru saja habis. Tiba-tiba sesuatu yang pelik berlaku. Angin bertiup dengan kencang di luar. Serentak dengan ribut itu, kami dapat mendengar bunyi kucing-kucing yang ada di situ seperti hendak menerkam. Bulu romaku meremang. Pikiranku menjadi tidak tenang. Nasib baik pada masa itu, aku sempat berpikir begini. Orang cakap, kalau ada benda-benda yang kita rasa macam tidak kenal, jangan tegur. Jadi seketika itu, kami semua terdiam sejenak. Mungkin kawan-kawanku juga merasakan apa yang aku rasakan pada ketika itu. Adalah dalam 5 menit juga perkara itu berlaku. Namun, oleh karena rasa takut yang tak tertahan, aku rasa macam lama betul kami terdiam di situ. Setelah keadaan tenang semula, barulah kami semua berlari ke bilik kami dan menamatkan latihan itu. Sesampainya di bilik, kami pun menenangkan diri kami dengan berbual-bual kosong, coba untuk melupakan apa yang berlaku sebentar tadi. Tiba-tiba, si Mida, kawan aku nih, mengajak aku untuk pergi ambil air minum. Sekarang kerja karena mau buat teh, macam biasa ini kalau ada teh kan? Katanya. Aku sebenarnya masih ingat peristiwa tadi. Memang susah dihilangkan dari ingatanku. Jadi, dengan berat hati, aku pun bangun dan menemaninya pergi. Namun belum sempat kami sampai ke tempat mengambil air, tiba-tiba kawanku Mida berteriak dengan sekuat-kuat hatinya dan berdesut lari kembali ke bilik kami. Aku coba juga bertanya mengapa dia berpatah balik, tapi pertanyaanku tidak mendapat jawaban pada masa itu. Sebab setahu aku, Mida ini bukanlah orang yang takut hantu tau. Tapi entah kenapa malam itu macam lain macam pula. Tidak lama kemudian, waktu belajar malam pun tamat dan semua orang kembali ke bilik mereka masing-masing. Jadi kami pun berceritalah dengan kawan-kawan kami yang sebilik akan peristiwa yang berlaku sebentar tadi. Kami pun ditegur oleh senior kami agar jangan lagi memasang lagu Ulit Mayang pada waktu malam terutamanya. Setelah mereka menceritakan kenapa waktu itu, barulah aku tahu yang lagu itu sebenarnya lagu mistik. Tapi aku mau menyesal pun tidak guna, sebab aku sudah pilih untuk membuat tarian ini sebagai persembahan kami nanti. Jadi mau tak mau terpaksalah kami selesaikan latihan kami ini.
pula setelah dia tenang, barulah dia ceritakan kenapa dia berkata balik daripada mengambil air itu. Katanya dalam perjalanan itu tiba-tiba dia rasakan seperti ada orang yang berjalan bersamanya di sebelah kanannya. Kalau kita berjalan di luar bangunan, di sebelah kiri kita ada tembok, dinding, dan tingkap bangunan. Kemudian di bagian sebelah kanan ada satu ruangan yang luas, dan kebetulan juga kalau di situ ada tanah-tanah rumput. Jadi bila orang berjalan di sebelah kanan, kita boleh dengar dengan jelas. Bayangkan. Berbalik pada cerita tadi, entahlah macam mana dia boleh terpegang tangan orang itu. Dan ketika dia terpegang saja tangan orang itu, dia dikejutkan dengan tangan yang besar, berbulu panjang-panjang, kasar kulitnya. Itulah saja pengalaman seramku yang ingin aku ceritakan di tengah tuang malam ini. Semoga kamu semua terhibur dan terpulanglah kalau kamu percaya ataupun tidak.